Perkenalkan, nama saya Excel Valentino dari kelas 1010. Di sini sekarang saya akan menerangkan tentang materi hikayat. Yang pertama yaitu pengertian dari hikayat. Menurut KBBI Daring, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prasa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Biasanya hikayat dibaca untuk berlibur lara, membangkitkan semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Yang kedua yaitu ada struktur hikayat. Hikayat memiliki struktur yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Yang pertama yaitu abstrak. Pada dasarnya dalam penulisan hikayat abstrak bersifat opsional. Artinya abstraksi boleh disertakan dan boleh juga tidak. Dengan begitu, struktur abstraksi bergantung dari penulis hikayat itu tersendiri. Yang kedua yaitu ada orientasi. Orientasi adalah salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasana. Nah, ketiga aspek itu akan memengaruhi penulisan hikayat. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat. Komplikasi dapat juga diartikan sebagai puncak masalah dan munculnya konflik dalam alur hikayat. Nah, konflik tersebut yang sebenarnya mengeluarkan karakter dan watak asli dari tokoh yang diceritakan di dalam hikayat. Lalu yang keempat ada evaluasi. Sesuai namanya, evaluasi adalah bagian struktur dalam hikayat yang menjelaskan tentang penyelesaian atau jalan keluar dari suatu masalah. Yang kelima yaitu ada resolusi. Resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis di dalam hikayat. Setelah kehadiran solusi, biasanya penulis akan mengarahkan hikayat pada koda. Lalu yang terakhir yaitu koda. Istilah koda lebih tepat digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang disampaikan oleh penulis. Jadi di bagian koda para pembaca hikayat bisa mengambil pelajaran atau pesan moral. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai di dalam hikayat. Dalam hikayat mempunyai beberapa nilai. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Hikayat banyak mengandung nilai moral yang dapat dijadikan cerminan untuk bersifat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia melalui hikayat. Kita bisa banyak belajar mengenai nilai-nilai sosial yang dapat melatih kita menjadi manusia yang dapat bersosial dengan sesama manusia lainnya dengan baik. Yang ketiga, ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Hikayat banyak mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mempertebal iman. Yang terakhir, yaitu ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Karena hikayat berasal dari Melayu, kita bisa banyak belajar mengenai kebudayaan Melayu dengan membaca hikayat. Yang selanjutnya ada karakteristik dari hikayat. Hikayat mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu anonim, yaitu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Yang kedua yaitu arkais, menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang ketiga yaitu kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. Yang keempat yaitu statis. Penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain. Yang kelima ada edukatif, mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Yang keenam ada kemustahilan. Teks hikayat mengandung kemustahilan baik dari segi bahasa maupun cerita. Yang terakhir yaitu istana sentris, seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Lalu ada bentuk dari hikayat. Hikayat memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama yaitu cerita rakyat. Hikayat ini digambarkan dengan jenaka. Biasanya hikayat cerita rakyat bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau benda. Contohnya yaitu hikayat Rang Manyang.
Yang kedua ada hikayat roman. Hikayat roman berisi tentang kisah cinta dan kisah rumah tangga. Misalnya yaitu hikayat Putroy Gambak Meh. Yang ketiga ada hikayat cara. Cara merupakan bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang tokoh terpuji. Bentuk hikayat ini juga termasuk dalam jenis hikayat biografi. Salah satu contohnya yaitu hikayat Indra Bangsawan. Yang keempat ada epos. Seperti namanya, hikayat epos berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Salah satu contoh epos yang terkenal yaitu hikayat Ramayana. Yang terakhir yaitu Tambah. Hikayat Tambah bercerita tentang pedoman hidup. Maka dari itu kisahnya seringkali mengandung amanat yang bisa dipetik pembacanya. Contohnya seperti hikayat Tambak 17. Selanjutnya ada juga unsur intrinsik dari hikayat. Yang pertama yaitu adalah tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dikutip dari beberapa sumber, tema dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor merupakan tema yang sangat menonjol dan menjadi persoalan utama. Sementara tema minor adalah tema yang begitu tidak menonjol. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam suatu karya sastra. Umumnya, tokoh dalam karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling sering muncul dalam cerita, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang jarang muncul di dalam cerita. Lalu yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah teknik atau cara dalam menampilkan watak dari tokoh yang ada di dalam cerita. Terdapat beberapa cara yang biasa digunakan untuk menggambarkan watak tokoh. Di antaranya yaitu yang pertama melalui perilaku atau gerak-gerik tokoh. Yang kedua yaitu penggambaran fisik dan sifat yang digambarkan pengarang. Yang ketiga yaitu melalui dialog antar tokoh yang bersangkutan. Yang keempat yaitu penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang kelima yaitu pengungkapan jalan pikiran tokoh. Yang keenam yaitu penggambaran oleh tokoh lainnya. Lalu unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Latar adalah bagian cerita atau tanda setumpu yang mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, latar suasana. Latar waktu yaitu siang, sore, malam, dan lain-lain. Latar tempat yaitu ada pasar, ada sungai, dan ada rumah. Lalu latar suasana yaitu sedih, senang, dan khawatir. Unsur intrinsik yang kelima yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan dari pengarang untuk para pembaca berhubungan dengan sebab dan akibat. Yang keenam yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Yang ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang adalah teknik atau cara pandang penulis dalam menceritakan para pelaku dalam cerita. Terdapat tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama yaitu contohnya saya, aku. Kalau orang ketiga yaitu contohnya dia, nama orang, beliau, ia, dan lain-lain. Dan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu alur. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sementara pengaluran adalah teknik dalam menampilkan alur cerita hikayat. Contohnya yaitu alur maju yaitu klimaks ada di bagian akhir cerita. Kalau alur mundur menceritakan masa lalu tokoh. Kalau alur campuran yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada jenis hikayat berdasarkan isi. Yang pertama yaitu sejarah. Hikayat ini seringkali berkisah tentang tokoh atau kejadian bersejarah. Walaupun berkisah tentang sejarah, hikayat tetap bersifat fiksi atau khayalan sang pujangga. Kisah dalam hikayat ini biasanya dikaitkan dengan kisah-kisah sejarah yang pernah terjadi dalam suatu masa. Yang kedua yaitu biografi. Hikayat biografi biasanya hanya fokus pada seorang tokoh.
Tokoh yang diangkat ini bisa diambil dari tokoh nyata maupun fiksi. Meskipun begitu, kisahnya menceritakan tentang kehidupan tokoh tersebut. Contohnya seperti Hikayat Abdullah dan Hikayat Indra Bangsawan. Yang ketiga ada agama. Jenis hikayat ini menceritakan tentang tokoh agama, peristiwa dalam keagamaan, maupun nilai-nilai hidup yang diajarkan dalam suatu agama. Contohnya seperti Hikayat Indra Putra, Hikayat Si Miskin, Hikayat 1001 Malam, dan Hikayat Bayan Budiman. Yang keempat ada peristiwa. Hikayat peristiwa menceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang terjadi tapi dengan penggambaran yang didramatisasi dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Contohnya seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Tanjung Lesung. Yang kelima yaitu ada cerita. Hikayat ini menekankan pada kisah yang diangkat, terutama tentang romansa percintaan. Biasanya hikayat ini juga disertai dengan latar belakang sejarah. Contohnya seperti Hikayat Maling Kundang dan Hikayat Roro Jonggrang. Lalu ada juga jenis hikayat berdasarkan aspek historis. Yang pertama yaitu Melayu. Hikayat Melayu pada umumnya kental akan unsur agama Islam. Contoh dari hikayat Melayu yaitu Hikayat Hang Tuah, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Malim Demam, dan Hikayat Si Miskin. Lalu yang kedua ada ciri khas hikayat India, yaitu memiliki unsur keagamaan, yaitu agama Hindu. Kisah utama dalam hikayat Hindu yaitu cerita Sri Rama dan Mata Broto. Nah, seiring berjalannya waktu, dua kisah tersebut berkembang menjadi hikayat lainnya, seperti Hikayat Pandawa 5, Hikayat Perang Pandawa, dan Hikayat Bayan Budiman. Yang ketiga yaitu ada Arab Persia. Mayoritas agama yang dianut di Arab dan Persia adalah agama Islam. Maka dari itu, hikayat-hikayat yang muncul juga bertema Islam dan mengandung nilai-nilai keislaman. Beberapa contohnya yaitu Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bakhtiar, dan Hikayat Amir Hamzah. Yang keempat yaitu Jawa. Hikayat-hikayat Jawa memiliki kemiripan sifat tokoh dan alur seperti hikayat yang ada di India dan juga Arab. Hal ini karena budaya Jawa dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu. Percampuran budaya yang berbeda ini akhirnya melahirkan budaya baru. Beberapa contoh hikayat Jawa yaitu Hikayat Panji Semirang, Hikayat Ceket Weneng Pati. Sekarang kita masuk ke dalam contoh hikayat. Hikayat yang akan saya bacakan yaitu berjudul Roro Jonggrang. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Baka. Prabu Baka adalah raja yang sangat baik. Rakyat kerajaan Prambanan pun hidup makmur. Sementara itu di tempat lain ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pengging. Berbeda dengan Prabu Baka, Raja Pengging memiliki sifat yang sangat buruk. Ia suka berperang untuk memperluas kekuasaan kerajaannya. Kerajaan Pengging memiliki kesatria sakti bernama Bondowoso. Bondowoso memiliki senjata yang sangat kuat dan pasukan jin. Bondowoso lebih dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Suatu hari, Raja Pengging ingin menaklukkan kerajaan Prambanan. Ia pun memanggil Bandung Bondowoso untuk merebut kerajaan Prambanan. Aku perintahkan kau dan pasukanmu untuk merebut kerajaan Prambanan, perintah Raja Pengging. Bandung Bondowoso atau Angsung menjalankan tugasnya. Ia dan pasukannya menyerang kerajaan Prambanan. Dengan sangat mudah, Bandung Bondowoso berhasil atau menaklukkan kerajaan Prambanan. Prabu Baka pun tewas. Sebagai hadiah, Raja Pengging mengizinkan Bandung Bondowoso untuk mengurus kerajaan Prambanan. Olala, ternyata kerajaan Prambanan memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun memanggil Roro Jonggrang untuk menghadap. Apa yang kau inginkan, Bandung Bondowoso? Tanya Roro Jonggrang dengan ketus. Aku ingin menikahimu, menikahlah denganku, pasti kehidupanmu akan tentram dan damai, ungkap Bandung Bondowoso. Tentu saja, Roro Jonggrang kaget. Ia tak menyangka Bandung Bondowoso akan melamarnya. Padahal Roro Jonggrang tak suka dengan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah orang yang kejam.
Ia telah membunuh ayahnya dan membuat rakyat kerajaan Prambanan sengsara. Dengan tegas, Roro Jonggrang menolak pinangan Bandung Bondowoso. Mendengar penolakan itu, Bandung Bondowoso tidak terima. Ia pun mengancam Roro Jonggrang, "Jika kau tidak mau menikah denganku, hidupmu akan sengsara. Semua penduduk desa pun akan kubuat menderita." Ancaman Bandung Bondowoso. Seketika Roro Jonggrang menjadi ragu. "Aku izinkan kau berpikir terlebih dahulu," ucap Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang merasa bingung dengan pinangan Bandung Bondowoso. Jika ia tidak menerima pinangan Bandung Bondowoso, rakyatnya akan sengsara. Tapi ia tidak suka dengan Bandung Bondowoso. Semalaman Roro Jonggrang berpikir, bagaimana cara menolak pinangan Bandung Bondowoso tapi rakyatnya tetap aman. Akhirnya Roro Jonggrang memiliki sebuah ide. Esok siangnya Bandung Bondowoso menemui Roro Jonggrang. "Sudahkah kau memutuskan pilihanmu, Roro Jonggrang?" tanya Bandung Bondowoso. "Baiklah Bandung Bondowoso, aku mau menikah denganmu, asalkan kau bisa memenuhi syarat dariku," ucap Roro Jonggrang. "Apa syaratmu?" tanya Bandung Bondowoso dengan congkak. "Buatlah 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam," ujar Roro Jonggrang. Ia yakin Bandung Bondowoso tak bisa memenuhi syaratnya itu. Tanpa berpikir lama, Bandung Bondowoso langsung menyetujui syarat dari Roro Jonggrang. Malam harinya, Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jinnya, membangun 1000 candi dan 2 sumur. Roro Jonggrang yang diam-diam menyaksikan hal itu menjadi gelisah. Perkiraannya salah. Pasukan Bandung Bondowoso sangat cepat menyelesaikan pembangunan itu. Waktu sudah menginjak 3/4 malam. Tinggal 2 candi yang belum dibangun. Bagaimana caranya menggagalkan usaha mereka, pikir Roro Jonggrang. Aha, Roro Jonggrang memiliki sebuah ide. Ia memanggil semua dayang di istana dan menyuruh mereka untuk membakar jerami di sebelah timur. Sebagian lain menyembunyikan lesung dan menebarkan bunga yang wangi. Tujuannya agar ayam-ayam lekas bangun dan berkokok. Tanpa membuang waktu, para dayang segera melakukan perintah itu. Benar saja, ayam-ayam jantan terbangun dan mulai berkokok. Mendapati langit di timur berwarna merah, bunyi lesung, aroma wangi bunga, dan kokohan ayam, bala tentara Bandung Bondowoso bergegas pergi. Ya, mereka mengira hari sudah pagi. Mendapati bala tentaranya pergi, Bandung Bondowoso menghentikan mereka. "Kembalilah pasukanku, hari belum pagi. Masih ada 1 candi lagi yang harus kalian bangun," teriak Bandung Bondowoso. Sayang, bala tentara Bandung Bondowoso tetap pergi meninggalkan pekerjaannya. Semakin marahlah Bandung Bondowoso saat mengetahui bahwa semua itu ulah Roro Jonggrang. Ia menemui Roro Jonggrang dan mengubah Roro Jonggrang menjadi candi. Itu tadi adalah contoh dari cerita hikayat yang berjudul Roro Jonggrang. Sekian presentasi materi saya tentang hikayat. Apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.